Jamaah alhamdulillah. Untuk jamaah yang dimanapun berada, yang baru bergabung hari ini, kita itu sedang membahas tema DP pakai ini dapat rumah di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan tausiah kita hari ini, ada video yang akan kita tonton bersama-sama nih jamaah. Dengan judul, ketika seorang ayah harus kehilangan anaknya. Berikut tayangannya. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Habib. Iya, pasti sedih banget ya untuk orang tua kalau misalnya anaknya itu harus terlebih dahulu meninggalkannya ya Ustadz ya Habib ya. Panjang umur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Habib Muhammad. Siap. Emangnya benar ya ketika orang tua yang kehilangan anaknya kemudian bersabar maka akan dibalas rumah di surga kelak. Tapi kalau misalnya masih teringat dan belum move on gitu gimana Habib? Baik. Mohon pencerahannya Habib silahkan. Siap. Ini memang apabila manusiawi artinya orang yang ketika kita tinggal di dunia kita meninggal ataupun melihat orang yang meninggal daripada keluarga terdekat apalagi ayah, ibu atau anak kita sendiri. Itu Masya Allah sangat sedih pastinya buat orang tua. Maka tetap kesedihan ini tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini An Abi Musa mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya. Allah berkata kepada malaikat, al-gabattum walada hada, apakah engkau telah mencabut anak si fulan? Fayaqulun, maka malaikat itu berkata, na'am. Apakah ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kau telah mencabut buah hatinya? Kata malaikat menjawab, "Na'am ya Rabb, aku telah mencabut buah hatinya, mencabut nyawa daripada buah hatinya." Fama yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala ngomong lagi, berkata lagi kepada malaikat, lantas apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan hamidaka wastarja'a. Mereka mengucapkan alhamdulillah dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Maka Allah mengatakan fayaqul ubnu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bangunkan buat orang tua yang sabar itu. Lihat. Bangunkan buat orang tua yang sabar tersebut rumah di syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang makanya kenapa bisa dapat bangunan rumah di syurga? Karena ujiannya tidak ringan. Kita lihat anak yang sakit, Masya Allah ibu-ibu, kita lihat anak sakit. Artinya kita lihat anak sakit aja panas, pengennya kita yang panas. Kita bilang sama Allah, ya Allah pindahin aja nih sakit. Apalagi melihat buah hati, lihat. Contohnya Rasul ditinggal meninggal anak yang masih kecil, Masya Allah. Tapi Rasul sabar. Kenapa? Mendapatkan fadilah kemuliaan yang besar dari Allah. Bahkan mendapatkan bangunan rumah di syurga. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Berarti memang kita kalau bersabar insya Allah hadiahnya itu rumah di syurga ya. Betul. Ya Habib ya. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah buat ibu dua, bapak dua yang sabar. Ya Allah, terima kasih banyak. Nah, itu tahu nggak maksudnya? Enggak tahu Ustaz. Bapak dua, maksudnya ibu-ibu bapak-bapak. Oh, maksudnya ibu angka 2 gitu Ustaz. Ya Allah, mohon maaf ya saya harus belajar jokes bapak-bapak ini ya. Jokes bapak-bapak. Oh iya betul. Tunggu dulu nih, Apanya? karena kita akan masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab, Masya Allah. Mau tunjuk yang di sana ya. Mau tanya apa nih Ustaz Maulana? Nih, yang ibu salah gerakan tadi. Oh gimana Ustaz Ustaz? bertanya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Pak Ustadz perkenalan dulu. Namanya siapa? Waduh Masya Nama Allah. saya Ibu Safuro. Panggilannya Puro. Mbak Puro. Mbak Puro. Mbak Puro. Dari mana? Dari Bumi Ayu Pak Ustadz. Majelis talinya apa namanya? Al-Fadilah. Al-Fadilah. Iya. Kalau ngomong-ngomong, kalau tentang ibu kan sholat. Iya. Sholat fardu. Ibu Iya. kalau setelah sholat fardu,
Ibu rutinnya lakukan salat rawatib enggak? Lah boro-boro Pak Ustadz. Udah mengerjakan sholat, ya kadang ya Pak Ustadz ya, kadang ngerjain sholat fardu juga sudah syukur, alhamdulillah gitu. Tahu enggak Bu? Mau enggak Bu dapat rumah di surga? Mau enggak? Mau, Mau. Pak Ustadz. Ini sesuatu yang mudah kita lakukan sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang mengabaikannya. Yakni melakukan salat sunat rawatib. Iya Pak Ustadz, betul. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong ibu-ibu semuanya. Terima Lama-lama kasih sering ikut Ibu. gini juga. Iya, aku juga jadi ikutan gini ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Izin Habib dan Sasam. Berbicara tentang dapat rumah di surga. Ternyata ada amalan. Sebenarnya sih ringan. Cuma kadang-kala kita abaikan. Yakni tolong jangan tinggalkan salat sunat rawatib. Dengan cara apa? Menjaga 12 rakaat sunat rawatib. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ketahuilah barang siapa yang mengerjakan salat sunat rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat. Maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan satu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Mau tahu nggak berapa yang mana aja? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ulangi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa totalnya? 6. Ambil lagi 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ulangi. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu total 12 dan itu adalah rawatib muakkad. Karena ada juga rawatib gairu muakkad. Jamaah. Oh jamaah. Apa artinya muakkad? Sangat dianjurkan dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Dan tolong kita lakukan ini, sangat ditekankan untuk dilakukan. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bangunan rumah di surga. Sebab amalan ini dengan cara menjaga 12 rakaat salat sunat rawatib. Saya mau tanya Bu. Berapa salat sunat ya salat wajib pada berapa rakaat? 17. Coba dihitung. Subuh 2, duhur 4, asar, maghrib, isya, total 17 tambah 12, 29. Salat malamnya 11 ya Bu. 11 rakaat ya, usahain ya Bu. Entar itu tahajudnya 8, witirnya 3, yang penting 11 ya Bu. Coba 17 tambah 12, 29. Tambah 11, 40. Kemudian awabin 6 rakaat antara maghrib isya berarti 46. Tambahlah duha minimal 4. Jadi total adalah 50. 50. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi kurang lebih minimal tadi 12 rokaat ya. Nah, rawatib. Rawatib. Jadi ibu-ibu semua udah tahu ya jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Kalau misalnya kita sholat sunnah minimal 12 rokaat, insya Allah akan dibuatkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah masih semangat ya ibu-ibu di sini. Masih, nah sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, ayo ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Wah, banyak banget ini kanan kiri. Ini ibu ini ada satu nih, mau angkat tapi ragu. Tapi mau angkat tapi udah berdiri, belum disuruh berdiri. Masya Allah, aduh Ustadz Maulana, baik sekali, terima kasih Ustadz. Silakan Ibu mau bertanya apa Ibu? Namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Ibu Rodiah dari Jamiyah Al-Fadilah Bumi Ayu Brebes. Masya Allah. Tepuk tangan ibu-ibu. Saya mau tanya ke Ustadz Sam. Nggih. Ustadz Sam katanya kalau kita meninggalkan perdebatan itu bisa dibangunkan rumah di surga. Kalau udah menghina tetap gak boleh debat. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi meninggalkan perdebatan dibangunkan rumah di surga. Tapi lawan debatnya udah menghina. Iya. Emang tetap nggak boleh debat gitu? Iya. Oh, subhanallah. Gimana itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Zaskia. Mohon Terima izin kasih, guru Bu. kami Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tunjukkan kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Perdebatan yang lebih baik. Lebih baiknya dari yang menghina apa Bu? Kalau ada yang menghina kita, kalau kita balas menghina dia itu belum lebih baik namanya. Berarti kita sama dengan mereka. Jadi lebih baik dari yang menghina. Kalau dia menghina, kita malah memaafkan. Apakah dibangunkan rumah di surga? Nabi SAW dalam riwayat mengatakan bahwasanya satu, saya menjamin rumah di pinggiran surga. Bagi orang yang meninggalkan berdebat, wa in kana muhiqqa, walaupun dia adalah di pihak yang benar, subhanallah. Jadi udah dapat jaminan di pinggiran surga. Mau di pinggir, mau di tengah? Oh di tengah, subhanallah. Mau yang klasternya lebih mewah gitu ya. Mau di tengah kata Nabi, saya menjamin rumah di tengah surga. Bagi mereka yang tidak berdusta meskipun sedang bercanda. Ada orang kadang-kala kalau lagi pengen bikin orang ketawa berdusta dia. Emak saya, bapak saya, padahal enggak. Di rumah saya, padahal enggak. Itu berdusta dalam bercanda. Meninggalkan berdusta dalam bercanda di tengah surga. Dan saya menjamin surga. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Pada intinya adalah akhlak. Bagaimana kalau sedang berdebat apakah ada kebaikan di dalamnya? Ada kebaikan, tapi tergantung niat. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apa yang beliau sampaikan? Saya ketika berdebat yang tidak lain dan tidak bukan yang saya inginkan adalah nasihat. Berarti niat berdebat untuk mendapatkan nasihat. Lalu Imam Syafi'i menambahkan, dan saya paling senang, fa'ahbabtu, dan saya paling senang kalau saya berdebat dan saya kalah. Kenapa dia senang kalau beliau kalah? Berarti ketika saya berdebat saya dapat ilmu. Ada orang berdebat hanya mengedepankan gengsi. Ini yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan laki-laki yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala al-aladul khasim. Apa itu? Orang yang keras sekali dalam berdebat padahal dia tidak pakai ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Siap, penjelasannya. sama-sama. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi berdebat itu nggak boleh ada dusta di tengah-tengahnya hanya untuk supaya menang debat. Terus kalau misalnya kita sampai dihina nggak apa-apa, sabar aja. Insya Allah kesabaran kita berbuah manis di surga nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita DP pakai ini dapat rumah di surga. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.